Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Memang mestinya ini hari libur, jadi mungkin beberapa teman belum bisa bergabung. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang ingin kita respon karena ada beberapa yang kembali mempertanyakan ini kelanjutannya kayak apa. Nah, kelanjutannya kayak apa sebenarnya kita sudah mendiskusikan kelanjutannya kayak apa, tetapi memang tidak cukup diskusi, tapi butuh eksekusi. Butuh eksekusi, kebetulan dalam proses eksekusi saya juga sedang punya beberapa tantangan yang harus terselesaikan, termasuk juga ke teman-teman Kode Indonesia saya harus sampaikan permohonan maaf bahwa acara sarapan SDGs ke depan mungkin sudah nggak ada lagi Kode Indonesia, nggak ada lagi TV Desa. Jadi kalau mungkin nanti ada sarapan, kemungkinannya tidak ada Kode Indonesia, tidak ada TV Desa, tapi mungkin kita dari tim TV Desa masih support, cuma memang ada something yang saya nggak bisa ceritakan karena ini sepertinya memang masalah internal antara Suryo Koco dengan beberapa teman-teman di sana. Jadi saya lebih suka karena Suryo Koco aja, bukan karena TV Desanya, jadi nggak ada institusinya. Karena Suryo Koco makanya kemudian dampaknya ke TV Desa dan Kode Indonesia, kan kebetulan Kode Indonesia keduanya Suryo Koco, kan kira-kira seperti itu. Saya tidak perlu berpanjang cerita, takutnya curhatan nanti jadi keluar semua unek-unek saya. Intinya bahwa Kode Indonesia sudah tidak lagi ada di acaranya sarapan SDGs Desa, juga TV Desa juga tidak ada di sana. Artinya identitas atau tanda-tanda ada dua logo itu kemungkinannya enggak ada di tayangannya. Tapi kalau nanti masih memungkinkan untuk kemudian TV Desa menayangkan pun, sepertinya pilihan yang akan saya ambil tidak tayang di YouTube-nya TV Desa, tapi akan tayang di IPTV TV Desa. Jadi mungkin di YouTube-nya TV Desa nggak ada lagi sarapan. Fokusnya nanti di channelnya SDGs Desa, karena itu juga sebenarnya bagian dari kita atau karya dari TV Desa juga dengan channel SDGs Desa. Itu update yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa yang mempertanyakan tentang kelanjutan Kode Indonesia. Karena kemarin saya sempat ada sedikit bersentuhan dengan agenda-agenda politik mungkin lebih ke obrolan politik lah, belum sampai agenda politik. Makanya saya perlu mengklirkan bahwa tolong saya diingatkan kalau kemudian saya melanggar komitmen, yaitu bahwa tidak membawa Kode Indonesia ke urusan-urusan politik praktis atau politik transaksional. Transaksinya transaksi bisnis, bukan politik. Itu mungkin kita kerjakan. Jadi seperti yang sedang kita persiapkan, itu adalah platform untuk nonton TV dalam jaringan sindikasi siaran pedesaan. Alhamdulillah juga beberapa teman sudah merespon baik, akan dikomunikasikan ke kabupaten-kabupaten dan seterusnya. Jadi kepikiran kenapa enggak kita
mainkan juga di kode Indonesia. Jadi sedikit cerita, hari ini saya sudah ketemu dengan tim yang bisa mendevelop atau memberikan layanan TV internet 24 jam terkoneksi. Saya juga sudah selesai pembicaraan dengan teman-teman di Genflix, tayang juga di Genflix 24 jam, tidak perlu punya server, cukup dengan cloud yang disiapkan dan web base, ini berbasis web, menyimpan di cloud dan kemudian mengatur playoutnya dari web, bahkan switching untuk kemudian kita sedang live di YouTube, itu bisa di-set jam berapa sampai jam berapa ngambil acara live-nya YouTube. Begitu sesuai jamnya sudah habis, schedule-nya sudah habis, maka akan balik lagi ke data yang ada di server. 24 jam, nggak ada berhenti. Dan ini sudah 1 bulan, ini masuk bulan ketiga saya trial, alhamdulillah aman, tidak ada masalah yang serius, artinya masalah-masalah teknisnya nggak ada. Masalahnya lebih pada operator yang kadang-kadang masih belum friendly lah, belum mampu untuk mengoperate itu. Kembali lagi saya menggunakan kata desa sebagai bagian dari produk ini, yaitu desa streaming. Jadi desa streaming itu adalah layanan cloud TV streaming yang akan kami luncurkan sesegera mungkin, insya Allah awal September. Nah, sedang kita pikirkan untuk ini menjadi bagian yang bisa dibawa oleh teman-teman jualan ke kabupaten-kabupaten, karena angkanya juga nggak besar, untuk bisa live 24 jam di streaming, kemudian sudah masuk di aplikasi Genflix yang sudah 1 juta downloader. Kalau dia sewa satelit ya tinggal disuit ke satelitnya, tapi sewa satelit bayarnya sendiri. Untuk live 24 jam 1 bulan cukup bayar 2.500.000. Jadi saya pikir kabupaten kalau pengen memutar-mutar tayangan promo kegiatan bupati atau apa, itu sangat mungkin ini menjadi salah satu opsi. Bisa juga sampai ke agenda di setiap kantor pelayanan itu yang tayang adalah TV-nya kabupaten. Ini tergantung di kantor-kantor layanan itu ada akses internetnya. Tapi kalau mau yang berbeda lagi, artinya nggak perlu akses internet ya, kemudian bisa naik ke satelit, tapi ongkosnya lumayan mahal juga. Kemudian dia tinggal pasang parabola di decoder, udah bisa nonton tayangannya dari cloud kita, kira-kira seperti itu. Kemarin saya lontarkan salah satu teman, karena kebetulan nggak sengaja dia tahu bahwa saya sedang mengembangkan itu, kemudian dia tanya, mungkin nggak ini untuk wilayah, ada 2 kemarin, Sumatera Utara sama Sumut sama Aceh. Sumut sama Aceh itu minta, bisa nggak Mas Koco ini diberikan ke kita untuk menjual di provinsi Aceh dan yang satu provinsi Sumatera Utara. Saya bilang oke, mungkin saja kita bisa lakukan itu, cuma syaratnya satu. Apa tuh syaratnya? Masuk ke Koperasi Kode Indonesia. Jadi daripada kita repot-repot gitu kan, yang sudah punya kesanggupan ya tinggal direkrut masuk, dan nanti mereka bisa kita jadikan PIC, tinggal model bisnisnya aja nanti yang kita atur. Artinya
dari angka itu kita bisa keluar berapa, kemudian berapanya itu untuk koperasi berapa, untuk yang menggolkan berapa. Dan ini bisa jadi passive income. Artinya passive income adalah tiap bulan selama masih berlangganan maka dia selalu dapat. Kira-kira seperti itu. Sudah ada hitung-hitungan saya sih, ya ini saya belum bisa menyampaikan, tapi ada hitungan saya yang kemudian, oh ini nanti untuk tim marketingnya. Jadi dari 2,5 itu adalah cukup lah untuk tim marketing. Jadi kalau dibagi ada sebagian masuk ke koperasi ya masih oke juga lah, kira-kira seperti itu. Itu peluang baru yang bisa aku share malam hari ini. Tapi yang penting sebenarnya adalah komitmen kita kemarin untuk membuat proses penerimaan anggota baru. Karena data sudah terkumpul yang mau jadi, yang daftar jadi calon anggota, kemudian yang sudah jadi anggota juga sudah ada. Nanti kita lihat lagi. Saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya, harusnya belum ya, karena kalau yang udah bayar setahun harusnya belum, karena kita November ya. Cuma kan ini sekarang sudah bulan 8, berarti kalau kita bayar November kan September besok udah terakhir tuh. Apa bayar 12 bulannya kan. September besok, masih 2 bulan ya, September, Oktober, November kita, karena kalau nggak salah kita kan 10 November ya. Berarti artinya sembari itu mungkin kita tidak pertanyakan dulu, tapi kita membuat pelatihan dan membuat agenda-agenda temu bisnis dan seterusnya. Walaupun temu bisnis yang kemarin menurut aku masih belum ada yang benar-benar menarik, tapi sebenarnya ada bagian-bagian yang lain yang coba kita kembangkan adalah ya, karena memang saya lebih fokus ke media sebenarnya, ya bagian-bagian di media itu sangat mungkin kita bisa eksplor. Tapi salah satu contoh yang kita kembangkan dengan sarapan, ternyata samping di sana, sehingga ya berarti memang kita harus prepare satu model yang lain. Dan sharing bisnis atau temu bisnis yang kemarin kita lakukan mungkin perlu kita lebih intenskan, sehingga teman-teman yang memang tertarik urusan bisnis kita bisa arahkan ke situ. Tapi yang jelas saya sih berpikirnya ini sudah tanggal 21, saya sih berpikirnya awal September kita harus sudah bikin agenda penerimaan anggota dengan proses mengikuti agenda pelatihan atau agenda pembekalan. Satu, pengenalan koperasi dan koperasi kode Indonesia. Yang kedua adalah pelatihan tentang pengelolaan investasi dan keuangan keluarga. Nah, yang kedua ini kemarin harapannya ke Pegadaian, tapi saya lihat secara model bisnisnya juga nggak terlalu berjalan, jadi saya pikir mending saya nggak minta tolong Pegadaian. Mungkin kita bisa minta tolong temannya Yudi aja untuk bisa memberikan materi, mungkin durasi 1,5 jam lah, 90 menit untuk siapa Yud, teman kamu Yud? Pak Domi, Pak. Nanti kamu bisa sounding ke Pak Domi lah. Kita minta, Pak. Kita minta 90 menit lah waktu beliau untuk bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan investasi keluarga, kira-kira kayak gitu aja lah. Artinya setidaknya gugur kewajiban kita untuk orang kalau mau gabung itu harus ikut pelatihan, kira-kira kayak gitu ya. Nah, mungkin kayaknya menurut aku lebih baik kita ikut jadwalnya Pak Domi aja. Yudi bisa bantu komunikasi ke Pak Domi, kira-kira awal bulan itu tanggal berapa, hari apa, mungkin di jam-jam malam kayak gini lah ya, jam 6:30 sampai jam 9, setengah 8 sampai jam 9 lah.
hari apa nanti kita bikin acara workshopnya, mungkin 2 hari, 1 hari yang Pak Domi, 1 hari yang nanti mungkin saya yang presentasi dengan teman-teman, kita bergantian bicara tentang koperasi. Mungkin kalau koperasi bisa si Halim kita bisa minta bicara atas nama di Kopin, mungkin memberikan pemahaman tentang koperasi. Nanti untuk pengenalan koperasi mungkin bisa saya nanti barengan sama teman-teman yang lain. Kira-kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, dan Ustadz Sabana sudah memberikan laporan posisi keuangan, tapi mungkin akan difikskan besok hari Senin atau paling lambat Selasa lah ya. Nanti saya coba bantu rapikan juga untuk kemudian pada saat penerimaan, artinya pada saat acara akan ada 2 kelompok, satu yang calon anggota ikut acara itu, dan kemudian yang sudah jadi anggota bisa ikut. Nah, nanti untuk yang sudah anggota kita akan kirim laporan keuangannya, apa yang duit yang sudah masuk pengelolaannya seperti apa, kemudian nanti laporan kegiatannya mungkin Om Dian bisa bantu siapin untuk walaupun ini sebenarnya belum akhir tahun ya, jadi tidak punya kewajiban melaporkan, tapi setidaknya kita menyampaikan progres lah. Mulai November kita dirikan, kemudian sampai Agustus terakhir itu posisinya seperti apa. Oh, kita sudah ada MOU dengan ini, tapi tidak berjalan, ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Ada berjalan sekian bulan membranding kode Indonesia di sarapan SDGs, tapi kemudian stop tanggal berapa dan seterusnya. Nggak apa-apa, sampaikan aja bahwa semua apa-apa yang sudah coba kita kerjakan, apapun hasilnya, artinya apapun hasilnya ya itulah yang perlu disampaikan ke publik lah, kira-kira ke anggota lah ya. Kira-kira seperti itu, bahwa ada peluang-peluang yang lain sudah pembicaraan sampai fase tertentu nggak jadi berlanjut, umpamanya yang waktu itu dengan si Fikri umpamanya mau support aplikasi nggak berlanjut, ya udah, artinya ya nggak usah pusing-pusing ngambil lah, santai-santai aja, nanti kita cari jalan keluar yang lain aja terus ya. Kemudian Pegadaian kita sudah berjalan beberapa, sepertinya juga sudah masuk, tapi progresnya mungkin kurang menarik, jadi ya udah itu diabaikan. Kita pernah yang kaos yang acara itu ya sampaikan aja, kita dapat pesanan berapa banyak, kemudian memang ini lebih pada fasilitasi supaya teman-teman bisa dapat harga bagus, ya sampaikan aja. Kalau memang ada sisa ya sampaikan, ada keuntungan, tapi kalau enggak ya setidaknya sampaikan ada kemanfaatan, karena memang ada bagian-bagian yang kita nggak mungkin tindak lanjuti kan, yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kemarin ada juga yang sempat tanya, Pak kapan ini bikin kaos, bikin baju lagi, belum pernah kalau bikin baju buat TPP, kalau baju buat buat kru TV desa aku pernah bikin. Enggak ya, kayak kemarin kaos kan ditindaklanjuti baju seragam. Enggak lah, itu udah jadi bisnis rajanya TA-TA di provinsi sama di kabupaten. Udah nggak usah gangguin itulah, biarin aja lah. Saya sampaikan seperti itu sih sambil bercanda, ada yang tanya ke saya. Jadi kira-kira itu, jadi saya sampaikan bahwa kode Indonesia akan lebih suka bermain di blue area lah, area-area teduh lah. Kalau area-area panas itu ya nggak pakai koperasi lah, pakai bisnis sendiri aja kalau area panas. Jadi kalau fight akhirnya kita harus jatuh tergelincir dan seterusnya kan sendirian, nggak pakai punyanya teman-teman kan, kira-kira seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih Bang Sapana sudah memberikan info awalnya tadi, catatan keuangannya. Kita
masih menunggu apa fixnya, mungkin ada catatan yang terlewat atau apa, karena memang basis catatan Bank Syam ini kan di apa, di catatan transaksi bank, jadi nunggu print, jadi supaya apa ingat betul lah apa ada masuk, ada keluar dan seterusnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Karena ini Ipang juga nggak gabung, apa mungkin untuk persiapan apa penerimaan anggota baru, aku mungkin langsung aja nanti aku yang handle. Nanti aku minta tolong Bang Sam mungkin lebih ke membantu menyiapkan yang apa catatan transaksi lah, belum laporan keuangan, lebih pada catatan transaksi di koperasi untuk kita sampaikan ke anggota. Kemudian apa Dian mungkin bisa koordinasi sama apa Yudi juga untuk beberapa catatan kegiatan. Jadi mungkin belum catatan bisnis lah, catatan kegiatan, tapi ada nggak salah satu kali ya bisnis yang Bang apa Bang Sabana apa sempat inisiasi itu mungkin catatan bisnisnya baru satu itu. Tapi kalau ada yang lain nanti juga apa Yudi mungkin bisa menambahkan. Iman mungkin bantu apa untuk kehumasannya ya. Nanti saya insya Allah kalau nggak malam ini besok saya minta tim IT untuk merekap yang sudah teregistrasi di apa website kita, sehingga yang ada di situ nomor WA-nya dan namanya dan seterusnya kita bisa apa memberikan apa pemberitahuan ke yang sudah daftar. Walaupun saya tetap berpikirnya kita announce juga siapa yang tertarik daftar, ya silakan apa segera apa mengisi atau mungkin posisi apa segera mengisi form registrasi yang kita punya, sehingga sampai batas tanggal berapa maka yang mendaftar sampai pada tanggal batas itu kita akan undang di apa agenda kita, dan dengan acara Zoom terbatas tertutup, jadi memang nggak kita buka ya. Lebih pada tidak dibuka itu artinya tidak live, tapi nanti recording tetap. Dan dari recording itu nanti kita edit dulu. Kalau mungkin ada bagian-bagian yang tidak perlu publik tahu, tapi anggota kita yang tahu ya biar aja. Itu yang nanti mungkin kita bisa rapikan, kita bersihkan, kemudian kita jadikan tayangan, sehingga itu menjadi catatan kinerja lah. Saya pengen channel YouTube-nya Kode Indonesia itu menjadi bagian dari apa portofolio lah. Orang kalau mau nonton ya tinggal lihat aja. Oh tanggal ini ada rapat ini, oh tanggal ini di rapat-rapat kan sudah ada di situ. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bang Sabana, Yudi, Dian, Iman bisa memberikan responnya. Bisa buka mic kan? Silakan. Dian, ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, siap ini aja. Nggak bisa nyalain kamera soalnya. Oke. Ya. Dipahami ya bagian tugasnya ya. Ya. Oke. Awal September kita agendakan. Iman, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Adi. Saya ngikut tapi karena ini nomor-nomor saya banyak yang kehapus, jadi agak-agak sulit menghubungi. Ini saya baru mipil ngasih namanya Pak Bang Sambahana juga. Kerestart Pak Adi HP-nya. Tapi untuk materi kode nanti saya tinggal
nunggu konsepnya seperti apa, karena emang berapa temen itu WA ke saya nih kelanjutannya seperti apa itu. Dan kemarin saya udah nyampein ke Bang Sam, ke Ipa sama Pak Kadikoto, dan saya makasih. Ini biar nanti saya bisa menjawab, setidaknya sudah ada tindak lanjut. Itu aja Pak Dik, makasih. Oke. Oke, terima kasih, Iman. Ustadz Sabana. Kita siap saja Pak De, siap mendukung, siap mensukseskan. Oke, siap, aman. Yudi? Nah, Yudi lagi. Udah, Mbak. Oke. Oke, kalau gitu kita sepakati berlima ini untuk mempersiapkan September. Yudi tugasnya memberikan informasi ke Dian, mungkin beberapa catatan agenda kegiatan atau apa yang walaupun nggak ada untungnya, tapi manfaatnya kan ada. Oh, sempat ada ini, jadi supaya terlihat bahwa memang ya kita sudah do something walaupun belum menghasilkan, kan kira-kira seperti itu. Kemudian ke Mas Domi ya, tolong dibantu Yudi. Ya, Pak. Kita berharap sih ini bagian dari kerja amal, tapi kalau memang harus ada yang disiapkan nanti Yudi tinggal sampaikan aja supaya kita prepare ya. Kalau cuma sejam atau sejam setengah dan basic, saya pribadi juga mungkin bisa handle, Pak. Tapi nanti saya coba dikomunikasi sama Pak Domi, Pak. Oke, siap. Ya kalau nggak bisa Domi ya berarti kamu aja udah cukup lah. Oke, kemudian. Oke, Pak. Oke, berarti clear ya. Ustadz Sabana mungkin sampai Selasa aku tunggu update-nya supaya nanti kita rapikan nanti setidaknya di akhir Agustus nanti ada semacam monthly report lah dari Dian melalui Iman untuk didistribusikan ke anggota. Nah, kemudian kalau calon anggota mungkin ya nanti kita distribusinya lebih ke ADART, kemudian mungkin kalau ada form atau apa yang perlu kita siapin ya kita distribusi itu. Kira-kira itu ya, cukup ya. Terima kasih untuk waktunya. Tolong saya diingatkan nanti paling lambat Selasa untuk urusan datanya ya, Iman ya. Data kontak dari anggota dan juga calon anggota, karena kebetulan kalau aku ada yang aku kelola, yang lain itu memang aku udah siapin satu handphone tersendiri, nomor khusus dan alamat email khusus, jadi semua datanya ya ada di situ semua. Tapi untuk yang kode aku belum prepare nanti, karena kalau aku prepare nanti tahu-tahu jalan-jalan kayak jualan handphone aja, bawa handphonenya 4 biji gitu kan, konyol gitu. Karena hari ini aja ada 3 kan, satu urusan yang NCB channel, yang satu ada urusan beberapa organisasi, yang satu urusan pribadi. Ini kan cukup malu juga kalau pas jalan pas buka dompet isinya handphonenya 3 gitu kan, kayak tukang debt collector aja kebanyakan handphone. Oke, itu terima kasih malam hari ini, dan kita sepakat berlima ini untuk kita menata September, kita adakan pengenalan dan pelatihan koperasi, kira-kira itu. Iman, kepencet yang mau disampaikan? Dikit Pak Dik. Ya. Ini tadi Pak Dik minta beberapa nomor kontak anggota kode. Jujur Pak Dik, ini HP saya kan yang ya, lama nanti aku support itu. Hmm. Makanya aku diingetin sampai hari Selasa, karena kan data itu kan ada di website. Nah, untuk urusan database yang di website, memang bikinnya website aku bisa, tapi kalau sudah ngoper masuk di urusan data, ada anak lagi yang harus aku minta untuk handle. Jadi kalau cuma bikin tampilan website dan seterusnya, sambil ngerokok juga jadi. Tapi begitu sudah
mulai ada data-data yang diolah di situ. Nah itu aku ada tim sendiri, teman dari Solo yang bantu. Jadi biasanya aku tektokan malam, terus kebutuhannya apa nanti dia siapin. Kira-kira itu, Iman. Jadi aman-aman, tenang aja. Kalau di website kan ada yang sudah anggota sama masih daftar calon anggota. Jadi insya Allah aman. Nanti kalau sudah itu kita share ke Iman, ya. Iya Pak, matur nuwun Pak. Sip, Oke, udah cukup ya. Terima kasih waktunya. Iya Pak. Terima kasih Pak De. Perkuat koordinasi. Semoga ini menjadi bagian dari kerja-kerja baik kita untuk desa. Karena salah satu tantangan kemarin Mbak Eva di salah satu acaranya kan, kenapa koperasi nggak bisa jalan? Saya ingin tunjukkan ini dengan koperasi yang cukup dengan online pun kita bisa jalan. Cuma kayaknya memang di urusan bisnisnya yang kita belum nemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.